Berita kriminal hari ini, gunakan plastik es lilin sebagai pengganti kondom. Seorang ayah di Salatiga setubuhi anak gadisnya sendiri hampir 12 tahun. Juga ada berita dari Banua Kita, Kalimantan Selatan. Petugas Polres Tabalong bekuk dua pelaku kasus narkoba yaitu berjenis sabu-sabu di Kaluwa. Seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos? Berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Bersama saya Papa Rokat, tanpa basa-basi lagi langsung ke berita pertama. Seorang gadis di Salatiga, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan selama bertahun-tahun oleh ayahnya sendiri. Bahkan ibunya pun tak bisa berbuat banyak meski mengetahui perbuatan bejat suaminya tersebut. Korban yang masih berstatus pelajar itu diketahui masih berumur 16 tahun. Sedangkan tersangka merupakan warga Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Ia tega melakukan perbuatan bejat tersebut sejak tahun 2009. Kalau dihitung berarti sudah hampir 12 tahun lah. Bahkan perbuatan tersangka sempat diketahui oleh istrinya. Bukannya insaf, si pelaku malah menganiaya istrinya tersebut. Korban pun sempat depresi sampai melakukan percobaan bunuh diri di sekolahnya hingga 3 kali. Korban juga mengalami luka pada kelaminnya hingga membuatnya susah berjalan. Akhirnya korban pun menceritakan apa yang dialaminya kepada guru di sekolahnya setelah dipaksa untuk bercerita. Dan selanjutnya tindakan bejat ayah korban dilaporkan ke pihak kepolisian. Aksi bejat pelaku bermula saat pelaku sekeluarga pergi ke rumah saudaranya di Karanganyar. Kemudian pelaku dan anak gadisnya pulang duluan berdua. Nah, kita tahu sendiri kan kalau berduaan orang ketiga pasti ya orang ketiga. Nah, saat sudah di rumah, pelaku melancarkan aksi bejatnya di depan TV ruang keluarga. Korban diancam dan diberi uang 10.000. What? Seriously? 10.000? Murah banget. Saya jadi mau. Yeah, boy. Stop it. Get some help. Pelaku melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2-3 kali seminggu. Dan pelaku terakhir melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya pada 24 Oktober lalu. Dan fakta yang lebih mencengangkan lagi, pelaku menggunakan plastik es lilin untuk dijadikan sebagai pengaman. Tahu es lilin kan? Es kero. Terus yang plastiknya motif unyil. Nah, si pelaku tega mencabuli anaknya karena tidak pernah dilayani oleh istrinya. Ya wajar sih ya, iya. Sehingga sang anaklah yang jadi sasaran pelampiasannya. Akibat perbuatan bejat dari sang ayah, korban pun mengalami trauma hingga memerlukan dampingan untuk pemulihan mentalnya. Sementara pelaku diancam pidana 5-15 tahun dan saat ini kasus tersebut sudah memasuki tahap penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum Negeri Salatiga. Jadi quote yang bisa diambil dari berita tersebut mengingatkan saya dengan pepatah, tidak ada akar rotan pun jadi, tidak ada kondom, plastik es lilin pun jadi. Cobalah, komen yuk di bawah yang pernah nyoba. Dikutip dari tribunjateng.com, perbuatan yang dilakukan pelaku berinisial MS kepada anaknya tergolong keji. Aksi pencabulan tersebut dilakukan MS sejak tahun 2009. Bahkan sejak Agustus 2021, anaknya tersebut dipaksa melayani nafsu bejatnya sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Tak kuat menerima perbuatan ayahnya, korban yang masih SMA ini mencoba bunuh diri di sekolahnya. Percobaan bunuh diri itu dilakukan korban di sekolahnya selama 3 kali. Beruntung aksi tersebut diketahui oleh gurunya dan selanjutnya tindakan bejat ayah korban dilaporkan ke polisi.
Satreskrim Polres Salatiga yang menerima laporan tersebut kemudian bergerak cepat menangkap MS. Akibat perbuatan MS, kelamin korban mengalami luka hingga membuatnya susah berjalan. Perbuatan MS kepada korban pernah diketahui istrinya, namun bukannya insyaf, MS malah melakukan kekerasan kepada istrinya. Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana mengatakan perbuatan cabul terakhir dilakukan MS pada Minggu 24 November 2021 di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Perbuatan cabul tersebut dilakukan saat rumah tersangka dalam suasana sepi. MS mengaku tega mencabuli anaknya karena tidak pernah dilayani istrinya secara biologis. Indra mengungkapkan kini korban dilakukan pendampingan untuk pemulihan mentalnya. Sedangkan kasus tersebut sudah memasuki tahap penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga. Setelah sekian lama, akhirnya kita sampai di segmen Banua, berita kriminal di Banua. Jajaran Satres Narkoba Polresta Balong, Kalimantan Selatan mengungkap dugaan kasus narkoba jenis sabu-sabu pada Minggu malam. Dua pelaku KML alias MIL 36 tahun warga Kompleks Mahligai Indah, Desa Karangan Putih dan MS 25 tahun warga Desa Ampukung, sama-sama Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong berhasil dibekuk oleh petugas. Pengungkapan itu bermula saat tertangkapnya KML di kediamannya di rumah bedakan di Kompleks Mahligai Indah, Desa Karangan Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel, Negara Indonesia. Dari pengembangannya, akhirnya MS juga berhasil ditangkap petugas di kediamannya di Desa Ampukung, Kecamatan Kalua. Kalua teh. Petugas mengamankan barang bukti 1 bungkus plastik klip serbuk kristal warna bening. Diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,08 gram. Selain itu, 1 pipet kaca yang berisi gumpalan yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 buah korek api, gas, dan 1 buah bong. Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutakin melalui Kasih Humas Polres Tabalong Ibtu Mujiono mengonfirmasi pada Selasa hari ini tadi, membenarkan petugas Satres Narkoba Polres Tabalong berhasil menangkap 2 pria yang diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari laporan itu, Kasatres Narkoba Ibtu Sutargo beserta anggotanya melakukan penggerebekan di rumah pelaku KML. Dari pengakuan pelaku KM pada petugas, sabu tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari pelaku MS seharga Rp250.000. Pelaku MS kemudian berhasil ditangkap petugas di kediamannya di Desa Ampukung dan mengakui membelikan sabu-sabu KML seharga Rp250.000. Dari pembelian sabu-sabu dia mendapatkan upah Rp50.000. Kalau dikalkulasi dari 250.000 keuntungan si pelaku 50.000 berarti sekitar 20%. Lumayan sih untuk para pengangguran yang saat ini belum bekerja. Komen di bawah ya yang minat jadi kurir sabu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook @bipos_online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap di Crime Story.